Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yaitu tugas besar dari mata kuliah MA 4151 kriptografi. Kelompok 10 ini terdiri dari 5 orang, yaitu yang pertama ada Fauzan Mahesa, NIM 1011703, kemudian ada Rehan AU dengan NIM 069, kemudian ada Halisa Hamidah dengan NIM 083, kemudian ada saya sendiri, Dona Abdillah Ula dengan NIM 084, dan terakhir Izmi dengan NIM 101. Nah, baik, di sini yang pertama saya sendiri akan menjelaskan landasan teorinya tentang apa itu Sandy Virginer dan indeks koinsiden dan tes Kaspersky untuk mencari panjang M gitu. Oke, lanjut. Yang pertama dari Sandy Virginer. Jadi Sandy Virginer itu merupakan metode enkripsi teks alfabet menggunakan bentuk sederhana dari substitusi polyalfabet. Nah, sistem kripto Sandy Virginer sendiri didefinisikan sebagai berikut. Jadi misalkan M dengan M itu sebagai panjang kunci lebih dari 0 dan PC anggota dari Z yaitu sebagai plain text dan ciphertext-nya. Untuk K dari 1 sampai M, yaitu sebagai kuncinya didefinisikan fungsi enkripsi sebagai berikut. Enkripsi dari X1 sampai dengan XM sama dengan X1 ditambah K1, kemudian X2 ditambah K2, sampai dengan XM ditambah KM, yaitu setiap string teks asal yang digeser sebanyak K sesuai K-nya masing-masing gitu. Nah, kemudian untuk fungsi dekripsi sendiri didefinisikan sebagai dekripsi dari Y1 sampai YM sama dengan Y1 dikurangi K1, kemudian Y2 dikurangi K2 sampai dengan YM dikurangi K ke M, yaitu ciphertext yang digeser ke kiri sepanjang K-nya masing-masing gitu. Kemudian di mana semua operasi dilakukan dalam lapangan Z26. Oke, lanjut. Nah, jadi di sini kemudian ada tes Kaspersky, yaitu metode untuk mencari panjang M dalam kriptoanalisis untuk melakukan dekripsi. Jadi tes Kaspersky ini tuh pertama dijelaskan oleh Friedrich Kaspersky tahun 1863. Tes ini didasarkan pada observasi bahwa dua segmen identikal dari teks asal akan dienkripsi ke teks yang sama bila kemunculannya pada teks asal pada posisi X yang sama, di mana X sama dengan 0 mod M. Nah, sebaliknya, jika kita mempunyai dua segmen yang sama pada teks sandi, setiap segmen sedikitnya panjang 3, maka ada peluang yang sangat besar bahwa mereka berasal dari segmen yang sama, yaitu sebagai penentu panjang kuncinya. Lanjut. Nah, kemudian ada metode yang kedua dalam menentukan panjang kunci, yaitu dengan metode indeks koinsiden. Nah, indeks koinsiden didefinisikan misalkan X, di mana X itu pas panjang plain text-nya atau string N karakter alfabet dari X1 sampai Xn. Kemudian indeks koinsiden dari X dinotasikan dengan ICX adalah peluang dua segmen random dari X identikal. Nah, misal frekuensi dari alfabet A sampai Z itu kemunculannya didefinisikan dengan F0 sampai dengan F25, yaitu banyaknya huruf A yang sering muncul dan kemudian sampai dengan huruf Z yang sering muncul berturut-turut. Nah, dapat dipilih dua segmen dari X dalam kombinasi N,2 cara. Untuk setiap I-nya dari 0 antara 0 sampai 25 ada sebanyak F kombinasi dua cara gitu untuk memilih sehingga keduanya adalah I. Dapat diformulasikan dalam bentuk seperti ini. Indeks koinsiden dari X itu sama dengan penjumlahan total dari 0 sampai 25 frekuensi ke I dikalikan dengan frekuensi sebelumnya atau frekuensi I min 1.
frekuensi I dikali frekuensi I-1 dibagi dengan N dikali N-1. Selanjutnya akan dijelaskan program sistem kriptoanalisisnya. Nah, di sini bahasa yang kelompok kami pilih yaitu kami menggunakan bahasa Indonesia gitu sebagai dasar acuan dari enkripsi dan dekripsinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Fauzan Mahesa, NIM 101170003. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya. Nah, setelah dipilih bahasa yang akan kami gunakan, yaitu bahasa Indonesia, kami mendapatkan tabel hasil perhitungan peluang kemunculan huruf dari A sampai Z. Terlihat dari sini bahwa urutan karakter yang paling sering muncul adalah A, N, E, I, dan R. Sebaliknya, urutan karakter yang paling jarang muncul di teks bahasa Indonesia adalah X, Q, Z, V, F. Nah, tabel hasil perhitungan peluang kemunculan huruf A sampai Z ini kami dapatkan dari 9 artikel dan 2 buku berbeda dengan jumlah total karakter yaitu sebanyak 1.702.957 karakter. Lanjut. Dengan memakai tabel referensi peluang kemunculan huruf A sampai Z yang kami dapatkan, dan kami bandingkan dengan tabel yang tadi kami peroleh dengan menggunakan 9 artikel dan 2 buku berbeda itu, kami mendapatkan galat atau error sebesar 1,7499 kali 10 pangkat minus 5. Galat tersebut kami dapatkan berdasarkan kemungkinan didapatkan dari adanya bahasa-bahasa serapan dari bahasa lain ataupun kurangnya karakter yang kami gunakan dalam mendapatkan tabel yang tadi kami dapatkan. Lanjut. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang enkripsi Sandy Vigener. Program enkripsi ini mengubah plain text menjadi ciphertext dengan menggunakan fungsi enkripsi Sandy Vigener. Nah, algoritmanya seperti ini. Pertama-tama, kita memasukkan inputan plain text dan kunci untuk Sandy Vigener tersebut. Setelah itu, kami membuat plain text-nya uppercase, membuat kuncinya uppercase. Setelah itu, kami menghitung panjang dari kunci yang tadi telah diinput. Setelah itu, semua karakter yang ada di kunci kita konversi menjadi Unicode Code Point Value. Lalu plain text-nya juga dikonversi menjadi Unicode Code Point Value. Setelah itu, untuk tiap karakter yang ada di plain text, ditambahkan Unicode Code Point Value-nya dengan Unicode Code Point Value yang ada di kuncinya. Setelah ditambahkan atau dijumlahkan, konversikan kembali Unicode Code Point Value tersebut menjadi karakter alfabet biasanya. Dan setelah itu, didapatkanlah ciphertext. Lanjut. Nah, untuk fungsi utamanya, pertama-tama, kami menginputkan plain text dan kuncinya, lalu dipakai plain text dan kuncinya ke fungsi enkripsi yang tadi saya telah jelaskan. Setelah itu didapatkan ciphertext-nya, dan ciphertext-nya akan diberikan kepada user. Lanjut. Nah, misalnya kita akan membahas tentang kriptoanalisis Sandy Vigener. Misal ciphertext yang digunakannya adalah ciphertext seperti ini, PAU, C, DG, dan seterusnya. Lanjut. Nah, kita akan menentukan panjang kunci. Jadi di sini kita ingin mendekripsi, jadi harus menentukan panjang kunci. Yang kemungkinan pertama dipakai itu metode uji Kaspersky dengan algoritma sebagai berikut. Algoritmanya itu yang pertama, kita menginputkan ciphertext-nya, ciphertext yang ada di slide sebelumnya, lalu kita membuat list
list dari panjang segmen, jadi panjang antar segmen. Setelah itu, untuk setiap segmen yang dengan panjang 3 di ciphertext tersebut, jika segmen tersebut memiliki duplikasinya, maka kita harus menghitung jarak antara segmen tersebut dengan duplikasinya. Setelah itu, kita masukkan jarak tersebut ke list panjang segmen. Setelah kita membuat list panjang segmen, kita buat dictionary untuk faktor bilangan bulatnya dan jumlah faktor tersebut. Nah, untuk mendapatkannya, kita memakai asumsi bahwa panjang kuncinya itu tidak lebih dari 20. Sehingga untuk bilangan bulat dari 2 sampai 20, untuk setiap jarak yang ada di list segmen distance tersebut, jika jarak tersebut dapat dibagi dengan integernya, dengan bilangan bulat tersebut, maka tambahkan 1 ke total factorization dari bilangan bulat tersebut di dictionary. Sehingga didapatkan dictionary yang memuat bilangan bulat dan jumlah faktor bilangan bulat tersebut. Setelah itu, ambil jumlah faktorisasi yang paling besar, dan kita pakai bilangan bulat tersebut menjadi panjang dari kunci dekripsinya. Lanjut. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kalisa Hamida, NIM 101178083. Selanjutnya saya akan melanjutkan bagaimana metode uji Kaspersky ini. Jadi, dari ciphertext yang sudah kita miliki itu, kemudian kita akan segmentasi dengan panjang 3. Kita dapat, dan segmentasinya ini adalah untuk mengambil segmen-segmen yang berulang. Jadi di sini kita dapatkan bahwa NTS, EEB, EBZ, dan seterusnya itu adalah segmentasi yang berulang. Nah, kemudian kita catat jarak antara segmentasi yang pertama kali muncul dan segmentasi selanjutnya yang muncul. Untuk NTS itu memiliki jarak antar segmen yaitu 44, EEB itu adalah jarak yang pertama 96, untuk ke segmen selanjutnya adalah 100, dan segmen selanjutnya adalah segmen yang pertama kali berarti dia berada di jarak 4. Dan begitu seterusnya hingga kita dapatkan list seperti yang tertera. Selanjutnya, nah dari jarak-jarak yang sudah kita list tersebut, kita cari faktorisasinya. Jadi jarak-jarak ini kita faktorkan dengan bilangan bulat. Di sini kita punya bilangan bulat 2 sampai 20. Nah, untuk bilangan bulat 2 itu dapat memfaktorkan sebanyak 26 jarak, yaitu maksudnya adalah 44 dapat dibagi oleh 2. Jadi kita itu hitung 1. Lalu selanjutnya tadi ada jarak 100 juga dapat membagi 2, berarti itu ada 2. Kita lakukan begitu seterusnya hingga semua list itu kita bisa faktorkan. Lalu kita catat berapa kali bilangan bulat itu bisa memfaktorkan jarak-jarak tersebut. Nah, kemudian kita jumlahkan semua berapa kali faktorisasinya itu. Kemudian kita lihat berapa sih sebenarnya bilangan bulat yang memiliki jumlah jarak faktornya ini paling besar. Di sini kita dapatkan bahwa bilangan bulat 5 itu memiliki jumlah jarak yang dapat difaktorkan oleh bilangan bulat terbesar, yaitu sebanyak 28. Nah, sehingga hal ini semakin dapat menunjukkan bahwa kemungkinan besar bahwa panjang kunci yang kita dapatkan adalah sebesar 5. Selanjutnya, karena bilangan bulat 5 itu dapat membagi jarak segmen paling banyak, maka kita dapat menduga bahwa panjang kuncinya adalah 5. Itu adalah cara mencari panjang kunci dengan menggunakan metode uji Kaspersky. Untuk memperkuat dugaan kita bahwa panjang kunci tersebut adalah 5, kita dapat memastikan kembali dengan menggunakan metode indeks koinsiden. Di sini kita memiliki algoritma kriptoanalisisnya, yaitu pertama kita menginput karakter probabilitasnya. Dan di sini tadi kita menggunakan probabilitas dari bahasa Indonesia. Selanjutnya kita menginput juga ciphertext seperti yang tadi sudah dilampirkan. Lalu selanjutnya adalah kita mengubah ciphertext-nya menjadi uppercase. Dan kita menghitung panjang dari ciphertext itu. Nah, selanjutnya
kita akan mencari panjang kunci dari M, yaitu kita membagi menjadi substring dan membentuk sebuah matriks dengan ukurannya yaitu M kali panjang ciphertext dibagi M. Kemudian kita akan menghitung rata-rata indeks coincidence-nya. Nah, lalu kita akan mendapatkan panjang kunci M sebagai panjang kunci dengan indeks coincidence dan yang mendekati dengan probabilitas ideal sebagai panjang kuncinya. Lalu kita akan menghitung dari panjang kunci yang sudah dari probability index coincidence yang sudah kita dapatkan itu, kita akan membuat substring yang berisikan karakter alfabet. Nah, dari setiap karakter alfabet itu kita akan menghitung MIC-nya atau mutual index coincidence-nya. Nah, dari misalkan panjang kunci 1, panjang kunci 2, dan seterusnya itu, kita lihat alfabet mana yang memiliki probabilitas paling dekat dengan probabilitas ideal yang sudah kita dapatkan. Nah, kemudian kita akan bisa menemukan apa itu si kuncinya. Selanjutnya, nah, jadi di sini kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga kita akan menghitung terlebih dahulu yaitu indeks coincidence-nya. Itu dengan probabilitas huruf yang muncul seperti yang kita sudah dapatkan di tabel yang sudah dilampirkan sebelumnya. Nah, di sini dengan bahasa Indonesia kami mendapatkan bahwa indeks coincidence-nya itu adalah 0,0824. Kemudian karena tadi kita sudah menggunakan uji Kasiski, kita sudah menduga bahwa panjang kuncinya adalah 5, kita akan memastikan lagi yaitu dengan melihat secara satu persatu. Apabila panjang kuncinya 1, maka rata-rata indeks coincidence-nya adalah 0,0458. Apabila panjang kuncinya dibagi menjadi 2 substring, maka rata-rata indeks coincidence-nya adalah 0,047, dan begitu seterusnya hingga panjang kuncinya 5, yaitu 0,0806. Nah, dengan menggunakan indeks coincidence ini, kita lihat bahwa jika panjang kuncinya 5, maka kita akan mendapatkan rata-rata indeks coincidence-nya sebesar 0,0806, yaitu mendekati dengan indeks coincidence idealnya, yaitu sebesar 0,0824, sehingga dugaan kita bahwa panjang kuncinya 5 dapat diasumsikan benar. Perkenalkan, saya Ismi, NIM 101171101, akan melanjutkan dalam metode index coincidence. Setelah kita dapatkan panjang kuncinya adalah 5, kami hitung pergeseran relatifnya menggunakan mutual index coincidence yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Jika menemukan pergeseran yang tepat, maka dapat kita perkirakan bahwa nilai mutual index coincidence-nya akan mendekati probabilitas ideal, yaitu 0,0824. Nah, dapat kita lihat di sini ada beberapa yang mendekati 0,0824. Next. Sehingga dapat diduga bahwa kemungkinan kuncinya adalah 12, 0, 13, 8, 18. Dan kemungkinan kata kuncinya adalah manis. Setelah itu, dapat kita lakukan dekripsi dari Sandy Viginer. Jadi program dekripsi ini mengubah ciphertext menjadi plaintext menggunakan fungsi dekripsi. Yang pertama dilakukan adalah mengubah ciphertext menjadi uppercase, mengubah kunci menjadi uppercase, dan mendapatkan panjang dari kunci. Setelah itu, setiap karakter dari kunci dikonvert menjadi Unicode code point. Begitu juga dengan setiap karakter pada ciphertext. Lalu, setelah itu, tiap karakter pada ciphertext dikurangi dengan tiap karakter dari kunci dalam Unicode code point. Setelah itu, kembali diubah menjadi karakter, sehingga didapatkan plaintext. Dalam program utama, diminta input ciphertext dan kuncinya. Setelah itu, dimasukkan sebagai input
ke dalam fungsi deskripsi yang tadi dan disajikan kepada user. Sehingga plain text yang didapatkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dilakukan demonstrasi program oleh teman saya. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Raihan Awal Umam, NIM 101-17069. Di sini saya akan mendemonstrasikan program yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, kita akan melakukan demonstrasi terhadap program enkripsinya. Seperti yang kita lihat, di sini ada program yang pertama merubah input plain text menjadi upper key, dan selanjutnya merubah karakter kunci dan plain text menjadi representasi Unicode, dan selanjutnya menambahkan plain text dan kuncinya, dan lalu merubah ciphertext tadi menjadi Unicode, dari Unicode menjadi string. Kita coba di sini. Kita mengenkripsi plain text sesuai dengan plain text yang tadi disebutkan dalam presentasi dengan kata kunci manis. Dan kita akan mendapatkan ciphertext seperti ini. Nah, kemudian kita bakal mendemonstrasikan fungsi deskripsinya. Seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, merubah ciphertext dan key menjadi huruf besar, huruf kapital, kemudian karakter-karakter tersebut dari kunci dan ciphertext dirubah menjadi representasi Unicode, kemudian karakter dari kunci dan ciphertext tersebut dikurangi sesuai dengan deskripsi dari Vigener, dan lalu representasi Unicode tersebut dirubah jadi string. Dengan menggunakan ciphertext seperti ini. Dan dengan menggunakan kata kunci manis, dan mendapatkan plain text sesuai dengan yang tadi didemonstrasikan. Nah, kemudian kita akan mendemonstrasikan tes Kaspersky, program tes Kaspersky. Di sini sudah terdapat ciphertext-nya yang tadi sesuai dengan yang dipresentasikan. Kemudian di sini terdapat list segmen garis yang panjangnya 3, kemudian ada list jaraknya, dan di sini merupakan program faktorisasinya. Langsung saja kita coba. Nah, di sini akan didapatkan list jaraknya. List jaraknya seperti berikut. Kemudian di sini ada list segmen garis. Dari list segmen garis dan list jarak ini dibuat dictionary, di mana isinya adalah pemfaktoran dari garis-garis tersebut. Isinya adalah bilangan bulat dan jumlah jarak yang dapat difaktorkan oleh bilangan bulat. Dan didapat panjang kuncinya 5. Kemudian kriptoanalisis selanjutnya adalah menggunakan metode index coincidence. Di sini sudah terdapat peluang-peluangnya. Kemudian ini menghitung IC-nya. IC-nya, indeks coincidence-nya dari bahasa Indonesia dalam 0,0824. Kemudian di sini ada fungsi untuk menyusun M substring dalam matriks berukuran M kali NM, M kali N per M. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung indeks coincidence yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian di sini ada fungsi untuk menghitung rata-rata dari indeks coincidence-nya. Dan di sini terdapat fungsi untuk menghitung mutual index coincidence. Nah, kemudian berdasarkan input dari ciphertext tadi, di sini sudah ada ciphertext-nya sesuai dengan yang dipresentasikan, kemudian akan diubah menjadi huruf kapital.
Dan kemudian di sini bakal ditentukan rata-rata IC dari tiap kuncinya. Jika panjang kuncinya 1, 0,0458, 2, 0,047, dan seterusnya. Dan di sini dapat dilihat jika panjang kuncinya 5, ini paling mendekati dengan IC yang ideal, yaitu 0,0824, sehingga dapat kita pandang panjang 5 ini adalah kunci yang benar. Dan kemudian untuk menentukan kuncinya menggunakan fungsi ini, dan sesuai dengan yang dipresentasikan tadi, kita menghitung MIC-nya, dan dari MIC tersebut kita dapat melihat yang paling mendekati indeks koinsiden, dan dari indeks tersebut kita dapat menentukan karakter mana yang menjadi kuncinya, yaitu karakter manis. Dan berikut adalah tabel dari MIC-nya, seperti yang dipresentasikan tadi. Sekian penjelasan kriptoanalisis dari Sandy Vigener dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.